Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di bagian akhir materi pembelajaran kelas 8 semester 2, yaitu mengenai peluang. Nanti saya akan lebih banyak kepada contoh-contoh, sedangkan untuk konsep-konsepnya mungkin bisa dipelajari, dibaca-baca dari berbagai macam sumber, karena saya lebih cenderung untuk dengan berbagai macam contoh-contoh yang soal-soal yang sering keluar, baik itu di soal-soal ulangan harian maupun di penilaian akhir tahun atau semester. Oke, kita akan mulai. Dasar-dasar peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar pernyataan berikut ini. Bahkan nanti sore mungkin akan turun hujan, mungkin, kan perkiraan nih. Mungkin akan turun hujan, berarti bisa hujan, bisa tidak gitu. Jadi dua bisa hujan, bisa tidak. Nah, ini kan peluang. Peluangnya kira-kira berapa persen gitu kan mainannya, atau berapa peluangnya, berapa bagian. Nah, itu bicara peluang. Yang kedua, berdasarkan hasil perolehan suara, si Joni berpeluang besar menjadi ketua kelas. Nah, ini berdasarkan data-data nih. Kenapa Joni berpeluang? Oh, mungkin Joni fansnya banyak gitu ya. Oh, Joni mungkin orang terkenal nih di sekolahnya. Jadi dia punya fans, punya kans lebih besar menjadi ketua OSIS. Itu. Nah, atau hal-hal lainnya lah. Mungkin dia ketika debatnya lebih bagus. Itu ya. Oke, ini bagian dari peluang. Atau yang ketiga, peluang Indonesia mengalahkan Brazil dalam perbandingan sepak bola sangat kecil. Betul sangat kecil ya? Enggak, belum tentu juga ya. Bisa aja Indonesia menang lawan Brazil ya. Iya, pemain-pemain Brazilnya pada cedera, pemain Indonesianya masih segar-segar, bisa menang. Gitu ya. Tapi ini berkaitan sama peluang ya. Jadi peluang berapa sih peluangnya Indonesia bisa mengalahkan Brazil? Gitu. Oke, itu dasar-dasar peluang. Nah, menentukan ruang sampel. Kita menentukan ruang sampel suatu percobaan. Ada 3 cara. Pertama disebut dengan cara mendaftar. Ya. Cara mendaftar ini misalkan begini, saya ruang sampel dari dadu bermata 6. Berarti satu buah dadu nih ya. Satu dadu. Satu dadu itu kan bermatanya ada 6. Nah, ruang sampelnya berarti bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya ruang sampel. Nah, gitu. Titik sampelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ruang sampel satu buah dadu ada 6. Oke. Yang kedua, nanti dulu. Jadi ruang sampel diperoleh dengan cara mendaftar semua hasil yang mungkin dengan titik sampel anggota dari ruang sampel itu. Itu namanya titik sampel. Oke, kita yang kedua. Namanya diagram pohon. Nah, diagram pohon misalkan kita melakukan pelemparan dua uang logam. Dua uang logam. Kan kalau uang logam itu satu uang logam punya dua sisi ya. Nah, satu angka, satu gambar gitu. Nah, berarti kalau uang logam pertama ini angka gambar. Tapi kalau lemparnya dua uang logam, berarti bisa logam pertama itu angka, logam yang kedua juga angka. Jadi AA. Bisa logam pertama angka, logam kedua menunjukkan gambar. Jadi AG. Bisa logam pertama itu gambar, mata uang logam kedua itu angka. Berarti GA. Bisa pertama gambar, yang kedua juga gambar, berarti GG. Nah, inilah ruang sampelnya jika pelemparan terhadap dua uang logam. Ini dengan cara diagram pohon. Nah, ini ruang sampelnya. NS berarti banyaknya ruang sampel, ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, itu dengan tabel. Tabel itu bisa, misalkan nih kita punya uang logam dengan 2 kali pelemparan. Nah, uang logam. Maka dengan tabel ini. Nah, balik lagi uang logam yang tadi. Kalau tadi dengan diagram pohon, kalau ini dengan tabel. Berarti bisa yang pertama, logam pertama bisa angka, bisa gambar. Logam yang kedua, angka dan gambar. Itu kan peluang gitu. Kita gabungkan angka dengan angka jadi AA, angka dengan gambar jadi AG,
gambar dengan angka jadi GA, gambar dengan gambar jadi G. Nah, itu. Jadi 3 cara untuk membuat ruang sampel, menyatakan ruang sampel, yaitu dengan mendaftar, diagram pohon, dan dengan tabel. Oke, ini sudah. Pengertian peluang. Peluang itu peluang terjadinya kejadian K ditulis dengan PK. Jadi kalau jadi hal sebagai berikut. Peluang K sama dengan NK per NS. Apa itu NK? NK menyatakan banyaknya anggota kejadian K. Dan NS menyatakan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ruang sampel dipakai nih. S itu. Ya, NS ruang sampel. Oke. Contoh 1. Pelemparan sebuah uang logam. Satu buah uang logam berarti hanya bisa kemungkinan angka atau kemungkinan gambar kalau kita lempar. Gitu. Ya, karena satu uang logam. Nah, maka peluang munculnya angka. Muncul angka ya, kan bisa angka, bisa gambar. Gitu. Ruang sampelnya ada 2 nih ruang sampelnya. Berarti peluang munculnya angka ada berapa di sini? 1. Ruang sampelnya ada 2. Jadi NA per NS jadi 1 per 2. Sama peluang gambar juga 1 per 2. Makanya peluangnya sama-sama setengah. Jadi kemungkinan peluang muncul angka atau gambar sama-sama kuat. Sama-sama kuat di setengah. Oke. Contoh kedua. Pelemparan 2 mata uang logam. Mata uang logam tadi kita sudah buat ruang sampelnya. Pertanyaannya, berapa peluang muncul angka dan gambar? Keduanya gambar. Nah, jadi ada 2 mata uang logam. 1 angka dan 1 gambar. Atau kedua-duanya gambar. Oke, ruang sampelnya tadi kita sudah buat. Ini. Nah, angka dan gambar. Berarti bisa angka, bisa gambar. Berarti yang ini. Itu ya. Bisa angka, bisa gambar. Boleh dibalik. GA. Itu namanya angka dan gambar. Ada berapa ini? Ada 2. Berarti peluang angka gambar 2 per 4. 1 per 2. Disederhanakan. Nah, kalau keduanya gambar. Keduanya gambar berarti yang mana? Berarti ini. Ini doang ini. GG. Dua-duanya gambar kan? Kalau ini AA. Dua-duanya angka. Ini peluang dua-duanya gambar ada berapa? Ada 1. 1 dari berapa banyak ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 4. Sama. Gitu ya. Ini 2 per 4. Tapi ini harus disederhanakan. Kenapa? Karena bisa disederhanakan. Jadi bentuknya paling sederhana. Oke. Contoh ketiga. Kita lihat. Pada pelemparan 3 mata uang logam. Nah, perhatikan nanti ruang sampelnya ya. Berapa peluang tentukan munculnya 2 angka 1 gambar. Jadi 2 koin, kan ada 2 uang logam itu ya. Ada 3 uang logam. Nah, 2 uang logam ini angka. Logam yang satunya sisanya gambar. Atau yang ini nanti dia berdua angka. Itu dia berdua angka, ini gambar. Boleh juga, yang penting 2 logamnya angka, 1 logamnya menunjukkan gambar. Nanti yang kedua paling dikit 2 gambar. Oke, yuk kita lihat ruang sampelnya. Bisa buat ruang sampel begini. Ini 1 mata uang logam ya. Bisa angka, bisa gambar. Tadi 2 mata uang logam ini. A bisa angka gambar. Tapi kalau 3 mata uang logam, tambahin lagi. Bisa pertama kemungkinannya 3-3-nya munculnya angka. Tuh. Atau yang kedua 2 angka, 1 gambar AAG. Atau AGA 2 angka 1 gambar. Atau AGG 1 angka 2 gambar. Atau pertamanya gambar, keduanya angka, ketiganya angka. Jadi GAA. Atau logam pertama gambar, kedua angka, ketiga gambar, 3 GAG. Nah, kemudian GGA dan terakhir GG. Ada berapa nih ruang sampelnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel. Oke, jadi berapa banyak peluang? Nih, tanya kita peluang. Peluang tentukan munculnya 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Berarti yang mana aja itu? Ini ya. AAG, AGA, dan GAA. Lagi nggak yang lain? Nggak ada. Ini 3 gambar, 3 angka. Ya, jadi ini AAG, 2 angka 1 gambar. Itu. Mana lagi? Ini 2 angka 1 gambar. Mana lagi tadi? Oh, ini 2 angka 1 gambar AGA. Jadi ada 3. Jadi peluangnya 3 per 8. Dari mana 8? Dari banyaknya ruang sampel. Oke. Yang kedua, paling sedikit 2 gambar. Yang mana itu?
Nah, bisa AGG, GAG, pokoknya satu angka boleh dua gambar. Atau dua gambar ini duluan baru angka. Boleh nggak tiga gambar? Boleh. Kenapa? Karena dia paling sedikit dua gambar. Yang nggak boleh kalau gambarnya hanya satu. Ini nggak boleh. Tapi kalau lebih dari dua boleh. Boleh dua gambar, boleh lebih dari dua gambar. Tiga gambar berarti boleh. Gitu ya. Nah, peluangnya berarti ada berapa ini? Ruang sampelnya ada 4. 4 per berapa? Perbanyak ruang sampel. Berarti ruang sampel totalnya 8. Jadi 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Oke, contoh keempat. Pelemparan sebuah mata dadu. Sebuah mata dadu berarti satu dadu. Nah, peluang munculnya mata dadu 3 dan mata dadu 5. Oke, kan gini nih ruang sampelnya. Tadi udah di awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 3. Ada berapa sih angka 3 di dadu? Ada 1. Yaudah. 1 per 6. Selesai gitu. Karena ruang sampelnya ada 6. Mata dadu prima. Yang mana prima? Prima itu berapa? 2, 3, 5. Ada berapa? 3. Berarti 3 per 6. Tuh, 3 per 6. Disederhanakan jadi 1 per 2. Oke. Contoh kelima. Contoh kelima, pelemparan 2 buah dadu. Nah, lihat ini ruang sampelnya nanti saya buat. Kan peluang munculnya mata dadu jumlah 5 dan mata dadu berjumlah lebih dari 10. Nah, ruang sampelnya gimana? Lihat nih. Teng. Nah, tuh. Jadi dadu pertama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, jadi ini bisa dadu pertama munculnya 1, dadu kedua munculnya 1. Atau dadu pertama 1, dadu kedua 2. Dadu pertama 1, dadu kedua 3. Atau di sini menggunakan dadu pertama 4, 5, dadu kedua 4. Seterusnya sampai 6,6. Dadu pertama 6, dadu kedua 6. Nah, pertanyaannya apa? Yang jumlahnya 5. Jumlah 5. Berarti misalnya ini 1 dengan 1. 1 sama 1, 2. Berarti bukan dia. Mana jumlahnya 5? Ini 4 dengan 1. 4 tambah 1. 3, 2, 2, 3, 1, 4. Kan jumlahnya 5 semua tuh ya. Nah, itulah jumlah dadu. Yang mata dadu berjumlah 5. Ada berapa itu? Ada 4. 4 per berapa? Berapa totalnya? 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Berarti peluang jumlahnya 5. 4 per 36. Sama dengan 1 per 9. Mata dadu berjumlah lebih dari 10. Jumlah lebih dari 10 boleh nggak jumlahnya 10? Nggak boleh, karena lebih. Berarti jumlahnya harus berapa? 11, 2, 11. Mana jumlahnya 11? Jumlah 11 mana? Ini. Nah, ini. Jumlah 12 ini. Berarti ada berapa? 3. Jumlahnya ada berapa? 36. Berarti 3 per 36. Ditandahkan jadi 1 per 12. Oke. Contoh 6. Pelemparan satu dadu mata uang logam. Nah, ada satu dadu mata uang logam. Dadu ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya dadu. Mata uang logam ada berapa ruang sampelnya? 2. Nanti berarti ada 12 nih. 6 kali 2, 12. Gitu. Ya. Peluang munculnya angka pada mata uang, angka, dan pada dadu munculnya angka genap. Gitu, mata dadu genap. Oke, ini ruang sampelnya, lihat. Saya pakai tabel. Ini mata uang logam, bisa angka, bisa gambar. Ini dadu, bisa 1 sampai 6. Berarti kalau dilempar bisa saja dadu pertama muncul angka, dadu sama uang logam ya, dadunya muncul angka, uang logamnya muncul angka, dadunya muncul angka 1, mata dadu 1. Atau di sini misalnya nih uang logamnya munculnya gambar, nah dadunya muncul mata dadu 2. Nah, seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya kan tadi apa? Muncul angka pada mata uang logam, berarti angka nih, berarti deretan ini nih, deretan yang pertama nih angka. Tapi dadunya yang genap. Mana dadu yang genap? Berarti ini. 2, 3, 5. Gitu ya. Berarti ada berapa itu? 3. Nah, ini 2, 4, 6. Ada 3. Jumlah total 12. 6 kali 2. Sederhanakan jadi 1 per 4. Oke. Saya contoh terakhir. Kartu remi. Nah, kita sering main nih. Nah, tuh, baik yang sering main kan? Kartu remi.
Nah, pertanyaan kartu remi muncul Asmera dan kartu Jack. Oke, yang udah biasa main kartu tahu lah. Tapi yang belum, lihat nih ruang sampelnya ya. Kartu ada apa ini ya? Skop ya? Skop, ini apa nih? Wajik ya? Wajik, ini keriting, ini love, gitu ya. Nah, yang ada yang kartu warna hitam, dua nih. Dua nih, kartu warna hijau, wajik apa namanya? Skop dengan keriting. Ada yang merah, yaitu wajik dengan love. Angkanya dimulai dari As 2 sampai 10 dengan J, K, K. Oke, kita mulai langsung. As merah berarti ada berapa? 2. Berarti 2 per, ada berapa semua total? 52, satu ini ada 13. 13 kali 4 berarti 52. Sedangkan 1 per 26. Dan terakhir kartu J ada berapa? 2, 3, 4. Jadi 4 per 5, 2 sama 1 per 13. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk peluang. Nanti lebih bagusnya pelajari contoh-contoh yang lain dari sumber yang lain agar lebih paham mengenai peluang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.